Shalom, kekasih Tuhan, keluarga BMC dimanapun berada. Senang sekali hari ini di awal pekan saya boleh menyapa saudara kembali di dalam saat teduh. Dan mari sebelum kita menikmati semua anugerah di sepanjang minggu ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala yang baik, untuk semua anugerah-Mu, untuk semua pemeliharaanmu, untuk semua penyediaan-Mu hingga hari ini Tuhan. Tiba saatnya pagi ini sebelum kami memulai seluruh aktivitas di hari ini dan sepanjang minggu ini, kami berindu tuntunan-Mu lewat firman-Mu, sehingga kami makin sungguh-sungguh mempercayai Engkau sebagai Bapa yang baik dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus urapi kami, pimpin kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, masih di dalam seri pengajaran tentang anugerah dan kasih karunia-Nya atau Grace Series. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan secara berseri beberapa pertemuan ke depan, yaitu saya berikan judul sharingnya adalah Percayalah dengan Anugerah-Nya. Mengapa saya katakan percayalah dengan anugerah-Nya? Ada banyak sekali mereka-mereka yang saya jumpai, bahkan yang bertanya di WA saya, mereka meragukan dengan apa yang Tuhan masih bisa buat dalam hidup ini, apalagi di tengah-tengah pandemi. Itu sebabnya saya ingin meyakinkan kepada semua kekasih Tuhan dan keluarga BMC bahwa anugerah-Nya itu luar biasa. Bahkan tidak ada yang bisa menandingi semua anugerah Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa. Kita tahu bahwa pandemi ini membuat banyak daripada kita mulai merasakan pekerjaan serba terbatas. Mungkin apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita terima. Itu sebabnya saya mau katakan kita tidak perlu menolong Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Itu sebabnya bagian kita adalah sembah Dia. Bagian kita hanyalah datang kepadanya. Bagian kita adalah percaya. Bagian menyediakan, bagian mengadakan, bagian memberkati, bagian menyembuhkan, bagian melakukan mujizat adalah bagian daripada Tuhan. Itu sebabnya untuk menguatkan, untuk meneguhkan sharing pada pagi hari ini, mari sama-sama saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Diberkati kita yang membaca firman, merenungkan, mengerti, serta melakukannya. Ayat yang barusan kita baca, ingat loh, kita mesti percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan, pikiran Tuhan untuk setiap kita yang percaya. Itu sebabnya apa yang dikatakan dalam Alkitab, lebih lagi ini perkataan Tuhan Yesus. Akulah pintu, kata Tuhan. Kalau kamu masuk melalui aku, kamu akan selamat. Tetapi bukan cuma keselamatan yang Tuhan jamin. Dikatakan kamu akan keluar dan masuk lewat aku, ketemu dengan yang namanya padang rumput. Itu sebuah bukti bahwa Tuhan bukan hanya sanggup memberikan keselamatan, hidup yang kekal, sorga kepada kita. Tetapi Tuhan kita juga menjamin selama kita hidup, selama kita percaya, selama kita tinggal di bumi, ada sebuah jaminan di mana padang rumput kita akan temukan. Itu sebabnya kita tidak perlu ragu-ragu dengan Tuhan. Jangan menolong Tuhan, karena Tuhan kita, Tuhan yang perkasa dan luar biasa. Bagian kita cuma percaya. Alkitab mengatakan, aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu artinya bahwa Tuhan benar-benar menjamin. Dan saya mendorong, saya mengajak untuk terus mempercayai bahwa anugerahnya itu luar biasa.
dalam kehidupan kita. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah yang tidak sanggup Tuhan kerjakan. Kita tahu bagaimana peristiwa perjamuan kawin di Kana. Pemilik pesta tidak pernah menyangka kalau undangan yang datang bakal begitu banyak. Tetapi apa yang terjadi? Karena Yesus hadir di sana. Apa yang dikatakan Yesus dibuat oleh para pelayan. Dan kita lihat anugerah anggur yang baru, anggur yang terbaik Tuhan sediakan di tengah-tengah pesta yang kelihatannya tidak mungkin tersedia anggur yang begitu baik. Tetapi Tuhan hadir dan Tuhan melakukannya. Anda melihat bagaimana seorang pria yang menunggu kesembuhan di kolam Bethesda. 38 tahun Alkitab mencatat, dia menunggu air itu bergoncang. Setiap air itu bergoncang, dia berteriak-teriak dan membangunkan banyak orang supaya orang-orang yang sakit yang menunggu disembuhkan lewat air kolam Bethesda tadi. Berharap dengan teriakan-teriakannya orang-orang itu menolong dia. Tapi apa yang terjadi? 38 tahun dia tetap ada di pinggir kolam dan tidak ada yang menolong. Tapi hari itu Yesus hadir di sana. Anda lihat di situ. Anugerahnya turun. Tuhan bukan cuma berikan keselamatan, tapi berikan mujizat. Itu sebabnya mari hari-hari ini saya mengajak kepada semua kekasih Tuhan dan semua keluarga BMC untuk tetap mempercayai Tuhan. Percayalah dengan anugerahnya yang luar biasa. Dia tidak hanya menyelamatkan kita, dia tidak hanya memberikan hidup yang kekal, dia tidak hanya memberikan sorga bagi mereka yang percaya, tapi Tuhan memberikan jaminan, padang rumput, pemeliharaan, kuasa mujizat ada dalam hidup kita. Tetap percaya dan percayai semua anugerahnya. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kekasih Tuhan keluarga BMC, sebelum kita beraktivitas, sekalipun hari ini masih PPKM, dan ada sebagian saudara yang mungkin mendengarkan acara ini, engkau sedang isoman, engkau sedang sakit di rumah sakit. Percayalah, setelah kita berdoa hari ini, ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada pembelaan bagi hidup saudara. Mari angkat tanganmu. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami mengucap syukur kami masih diberikan kehidupan oleh Tuhan. Itu sebabnya bagian kami hanyalah percaya. Bagian kami adalah percaya dengan setiap perkataan Tuhan, bahwa Tuhan akan membawa dan menjamin kami menikmati padang rumput. Bukan hanya sorga, hidup kekal dan keselamatan yang kau berikan bagi kami. Kami sungguh mengucap syukur. Kalau hari ini ada anak-anakmu yang sakit, taruh tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Dengan tangan kirimu dan tangan kanan diangkat. Di dalam nama Yesus, pemulihan, mujizat, kesembuhan turun dalam hidupmu. Dan engkau yang punya pekerjaan sedang terganggu, diberkati pekerjaanmu. Engkau yang sedang mengalami rumah tanggamu yang sedang terganggu, diberkati rumah tanggamu. Anak-anakmu semuanya terpelihara sebagai orang-orang yang percaya. Terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam hidupmu hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, dan sekali lagi saya ingatkan, selalu pakai masker dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Shalom.